Hai, kita ketemu lagi di Bola Break, masih bersama dengan Super Subs. Kali ini masih bersama saya Ikri Widya dan juga ada Mas Nur Fahmi Budi. Halo Mas Bud, ini agak Halo, lemes ya, agak halo lemes Mas karena Begadang. timnas Indonesia ternyata kemarin juga harus gagal meraih peringkat ketiga melawan Irak. Ya, padahal di awal-awal laga kita sudah ada ini ya harapan ya dengan kita unggul terlebih dahulu, tapi ternyata ya Ba- eh, belum rezeki ya Mas Bud ya. Kita harus kalah Iya, 2-1 dari Irak. Nah, kalau langsung aja kalau gitu Mas Bud, gimana kalau Mas Budi sendiri melihat pertandingan tadi malam? Bagaimana kalau ya. menurut Mas Budi? Eh, kita sepakat dong ya, karena apa namanya kemarin kita sempat nyebutkan bahwa Irak tuh nggak sesulit yang kita bayangkan gitu kan. Benar. Sesuai dengan diskusi kita itu sebenarnya udah tercermin sih ya. Irak Ya. kelasnya agak jauh lah Hmm. dibandingkan dengan Uzbekistan kan ya, dan Uzbekistan itu ya. udah terbukti. Terbuktinya apa, gol yang kita ciptakan juga kan sebenarnya bisa menjadi kelemahan yang kita bahas kemarin gitu kan. Hmm. Apa namanya, dari sisi pertahanan, dan dia Irak kan nggak terlalu bagus dari sisi lini belakang ketika di fase grup sama perempat final. Artinya memang ketika mereka kalah sama Jepang juga kita udah gambarin kan. Nah, Hmm. ketika saat melawan Indonesia, surprise sih sebenarnya. Apa namanya, eh, apa reaksi timnas Irak yang kupikir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan mereka ya, keberhasilan mereka untuk Hmm. meredam meredam taktik yang dikembangkan oleh Sintayong. Jadi kita harus angkat topi lah. Pertama, kita memang harus angkat topi untuk kerja kerasnya timnas Indonesia, itu udah pasti lah, Ya. itu luar biasa ya. Apa namanya, dan terbukti dengan kembalinya Rafael Struijk ini memang membuat suasana menjadi sangat hidup, ya kan. Kemudian ada Nathan, ada Ivar, ada Justin Hubner, kemudian ada Pratama Arhan, dan yang mengejutkan ada Rio Fahmi. Dan Komang Hmm. Teguh nggak main, Nathan ditarik ke belakang. Jadi Iya. bagian-bagian strategi itu yang membuat timnas Indonesia sebenarnya permainannya sangat-sangat hidup ya, terlepas dari eh, apa namanya 8 menit kemudian golnya Ivar Jenner itu dibalas sama Irak. Tapi selama pertandingan 90 menit itu luar biasa sih. Ingat loh ya, fisik pemain kita itu eh, layak diacungi jempol, luar biasa ya. Kita tanding lawan Korea Selatan itu dua kali, apa namanya, perpanjangan waktu juga. Kemudian kita Iya. main di semifinal juga ketemu dengan fisik yang lebih oke. Kemudian sekarang tadi malam kita main 120 menit full gitu. Jadi artinya dari sisi permainan sebenarnya tidak ada masalah dari kita. Hanya memang Irak surprise surprising gitu, sangat Hmm. mengejutkan itu. Pelatih Radi ini benar-benar udah menyiapkan bahwa dia tahu bahwa Indonesia bisa mengejutkan nih, ya kan, bisa bisa memberikan Ya. surprise yang luar biasa. Dan itu kalau lihat tadi malam sebenarnya gemes juga kan, tapi ya itu hebatnya Irak ya, hebatnya Irak ketika apa namanya, mereka bisa mencermati pola strategi uh, Sintayong gitu. Jadi kalau kita ngelihat kan sebenarnya tadi malam itu ada beberapa perubahan yang memang kita Ya. sudah bahas kemarin ya. Di belakang Karena nggak ada ada Rizky Nathan, Ridho ya. Rizky ada Ridho nggak ada berarti. Rizky Ridho kan, jadi ada Nathan, ada Justin Hubner sama Ferrari. Kemudian di sebelah kiri ada Pratama Arhan, Rio Fahmi, tengahnya Ivar Jenner, apa namanya, sama Marcelino. Hmm. Depannya udah pasti Rafael gitu, ada Witan juga. Jadi sebenarnya itu udah komposisi yang ideal gitu. Tapi ya itu tadi, Irak eh, emang emang ini sih ya, emang udah punya kontra strategi, dan itu udah diomongin loh di Hmm. press connya Irak Ya. sebelum pertandingan, bahwa si Radi ini, pelatihnya ini sudah benar-benar mewaspadai segala kemungkinan, karena Indonesia itu eh, sangat-sangat punya kompetensi untuk maju ke Olimpiade. Dan tadi malam Ya. juga sama kan, beberapa pemain Irak juga akhirnya menyebutkan bahwa sebenarnya mereka pingin sama Indonesia ke Olimpiade kan, dan mereka itu kan artinya berarti mengakui bahwa lawan Indonesia sesuatu yang sangat berat gitu. Dan saya pikir gol dari Irak itu memang menandakan satu di antara titik kelemahan kita sih ya. Dari Hmm. zaman dulu ya, adalah apa namanya, bola-bola udara gitu. Jadi itu juga menjadi sebuah PR yang memang harus kita waspadai ketika nanti nextnya
kita akan melakukan playoff melawan Guinea. Gitu sih. Hmm. Itu secara umum aja. Secara umum kita udah Ya, bagus, tapi Irak ternyata mempunyai kontra strateginya Sintayong yang saya pikir memang sangat-sangat bisa mewaspadai semua pergerakan pemain timnas Indonesia gitu. hmm. Tapi kalau dilihat kemarin kayaknya eh, kalau aku sendiri ya ngelihatnya Mas Bud memang di awal 20 menitan awal ya pokoknya sebelum golnya Ivar Jenner itu kita memang ini nih lumayan fight banget gitu ya. Tapi setelah akhirnya gol Ivar Jenner dan kemudian juga akhirnya Irak menyamakan kedudukan, nah itu langsung kayak tensinya langsung kayak agak, kalau menurut aku ya kayak agak turun. Terus eh, Nathan pun juga akhirnya eh, tidak, kalau menurut aku sih agak kurang ini ya di belakang ya. Maksudnya kan dengan biasanya dia di agak maju ke depan gitu, akhirnya dia harus ke belakang. Nah itu kayak mungkin apakah menjadi titik lemah atau gimana tuh Mas Bud? Atau Itu nggak sebenarnya nggak berjalan atau gimana? tadi ya, itu si Coach Sintayong juga sedikit mengejutkan kita kan. Sebenarnya kita Hmm. prediksinya adalah Komang Teguh nih yang main dari awal gitu. Hmm. Ternyata beliau ini memilih untuk menarik Nathan agak ke belakang untuk Ya. menemani Hubner gitu. Padahal sebenarnya kalaupun dia mau ditarik ke belakang lebih bagus ada di back kiri. Apa Hmm. namanya sebagai posisi dia yang memang naturalnya ada di situ ya. Sejak awal datang sebenarnya di klubnya juga sama. Tapi itu tadi, it's okay lah. Benar kata Ikri sih bahwa memang Nathan tuh kelihatan masih grogi ya, masih tidak tidak apa ya, memang memang kelihatan kurang nyaman gitu kan, kurang nyaman karena beberapa kali kan serangannya, apalagi serangan Irak ya, kalau kita perhatikan selalu dari sebelah kiri loh. Jadi mereka mengandalkan sayap kanan. Jadi ada Zaid, ada Ali Jasimi yang mobilnya luar biasa gitu. Jadi saya pikir aku pikir memang Irak udah menyiapkan strategi itu bahwa sebelah Ya. kiri itu akan Hmm. dibombardir. Sangat jarang Irak itu nyerang dari sebelah kanan gitu. Nggak tahu kenapa ya, karena apa namanya? Padahal di situ Rio Fahmi sebenarnya punya kelemahan kan beberapa kali body charge-nya dia kalah terus tuh. Ya kan, tapi mungkin aja di sana ada Ferrari yang dilihat lebih lebih kuat dan Hubner yang mungkin akan lebih mengcover lebih oke. Sementara yang sebelah kiri Pratama Arahan sama Nathan dilihatnya sama pemain-pemain Irak tuh celahnya ada di sana, ya kan? Hmm. Eh, Serangan dari awal yang menyebabkan gol balasan dari tendangan pojok juga dari sana, ya kan? Kemudian serangan balik, oke lah itu agak blunder, banyak blunder ya, warganet dengan segala Hmm. macam itu blundernya Hubner. Tapi at least serangannya dari sana juga. Jadi artinya memang ya itu tadi yang kita bahas di yang depan tadi bahwa pelatihnya Irak dan staf pelatih Irak ini sudah sepertinya sudah membaca bahwa oke kita menyerangnya dari sana dan Ya. counter counterpartnya dari kita, counter strategi dari kita sepertinya kurang berjalan dengan bagus gitu. Ya Hmm. dan akhirnya Mungkin kita ya kalau Indonesia ada Sintayong ada plan A sampai D, kalau Irak kayak plannya sampai sampai I Z, sampai J gitu ya. sampai Z sampai NG gitu, Sampai sampai Ang gitu. Ya tapi itu tadi Iya. apa namanya Irak itu memang sudah menyiapkan diri ya, benar-benar menyiapkan diri eh, setelah dia pengalaman kalah sama Jepang. Mereka kan sangat lemah ya di sana dan mereka memperbaiki itu terutama setelah gol pertamanya si Ivar gitu. Jadi Hmm. kan hampir sama nih golnya Ivar sama golnya Jepang tuh hampir sama kalau misalnya Ikri ngelihat dan sahabat Hmm. bola kumpulan itu tuh ngelihat. Jadi mereka udah paham betul begitu Ivar melakukan hal yang hampir mirip dengan dilakukan oleh lawan-lawan mereka sebelumnya, mereka langsung memperbaiki Baik itu ya. dan fokus untuk menyerang sisi yang dianggapnya paling lemah. Padahal menurut saya yang sebenarnya yang agak lemah sebenarnya di sisinya Rio Fahmi sebenarnya sih. Tapi hebatnya Irak bisa bisa jebol dari sebelah sana yang notabene sebenarnya Pratama Arhan juga lebih 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 berkualitas ya dalam hal pengalaman dari hal skill dari hal dia apa namanya dari sisi fisik juga gitu. Tapi ya itu tadi Irak memang surprise surprise banget gitu bisa mewujudkan Hmm. apa namanya coach STY sih sebenarnya Nah, oke gitu. nih dengan kita em, kalah dari Irak, berarti kan apa ya? Meskipun masih ada kesempatan kita ya untuk kita bisa melaju ke Olimpiade gitu, tapi ini kan nyaris ya kita ya nyaris nyaris bisa semalam tuh kita nyaris bisa menang, nyaris bisa jadi peringkat ketiga, nyaris bisa langsung ke Olimpiade Final. gitu kan. Nah ini.
ngomong-ngomong, apa kayaknya timnas Indonesia nih jadi semakin identik dengan yang namanya tim nyaris nyaris juara gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Budi, apakah ini apa ya sebuah curse gitu ya? Tapi kayak kalau kutukan kayaknya agak keras ya, maksudnya Serem, apa? serem juga, serem juga. Serem juga ya. Atau memang sebenarnya ada kelemahan yang belum diperbaiki gitu, belum apa namanya kelemahan yang masih sebenarnya masih jadi celah nih sehingga kita tadi ya tim yang nyaris juara terus. Eh, Kalau ngelihat dari sepak terjang khusus yang di Piala Asia U23 ini ya, Hmm. yang harus dicatat kalau menurut pandanganku sih pribadi ya, itu peak performance kita itu yang lawan Korea Selatan itu. Terlepas Hmm. Sintayong ngelawan temannya sendiri ya, tapi lebih dari sisi permainan, ya disitulah sebenarnya peak performance-nya apa namanya timnas Indonesia U23. Jadi setelah peak performance itu sepertinya turun gitu kan lawan Uzbekistan kita turun, lawan Irak kita turun. Jadi kalau 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 saya sih kalau aku pribadi berdoa ya, berdoa semoga kita tidak hat trick kalah gitu. Jadi kan ada fenomena nih sebenarnya kalau kita bisa baca ya. Setelah kita kalah lawan Qatar, kita menang 3 beruntun loh. Ya kan, berarti itu kan hat trick kemenangan kan. Artinya kita menang lawan Australia 1-0, kita menang lawan Yordania dengan melesakkan 4 gol, kemudian kita menghajar Korea Selatan walaupun dengan penalti. Itu kan 3 kemenangan beruntun. Nah, jangan sampai kita mengalami 3 kekalahan beruntun nih. Ya kan, di semifinal kita kalah sama Uzbekistan, peremputan tempat ketiga kita kalah sama Irak. Jangan sampai juga tadi itu Ikri bilang bahwa kita adalah timnas yang nyaris-nyaris gitu. Jangan sampai juga kita kalah sama Guinea di playoff Olimpiade. Ntar bahasanya kan lengkap tuh. Nyaris ke final ya kan. Nyaris menjadi peringkat ketiga, terus nyaris menjadi peserta Olimpiade gitu kan. Tiga kata tiga frase kata yang membuat kita sebenarnya gemes juga, yang pasti sedih ya. Sedih tapi di sisi yang lain kita bangga juga karena memang dari sisi permainan luar biasa. Catatan yang paling luar biasa yang apa saya amatin, yang kita amatin bareng-bareng ya selama perhelatan Piala Asia U23 ini adalah setiap pemain kita itu udah pede megang bola. Hmm. Itu yang apa namanya sangat-sangat kita lihat perbedaannya ya. Kalau zaman dulu kan begitu ada bola ke belakang, begitu overload gitu, dikeroyok banyak orang, ditendang aja ke depan. Nah, selama selama Piala Asia ini di Qatar ini, hal-hal kayak gitu jarang sekali, kecuali emang dipepet 4 atau 5 orang ya. Tadi malam aja contohnya betapa tenangnya uh, Justin Hubner, Nathan ketika dikeroyok sama 3 orang. Hmm. Dia masih bisa mengolah bola kemudian passing. Nathan ke Pratama Arhan misalnya atau Hubner tiba-tiba melebarkan ke sisinya Rio Fahmi misalnya. Jadi nilai itu yang paling luar biasa, yang apa ya, yang tercermin sebenarnya di timnas Indonesia senior juga udah kelihatan kan. Nah, Hmm. ini paling tapi yang paling kelihatan yang membedakan adalah karena ini masih U23 dan megang bola itu menjadi hal yang menurut 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 aku pribadi sangat-sangat bagus sih. Tapi tadi Tapi kan balik lagi. ini juga Mas Bud, sebagian apa namanya pemain timnas seniornya kan juga main juga tuh di U23. Nah itu, nah itu berarti kan udah ke bawah ya, udah ke Iya. bawah gitu kan. Malah hampir semua tim yang turun tadi malam kan sebenarnya udah pernah merasakan di timnas Hmm. senior juga kan. Ya. Hampir semuanya lah, hampir semuanya malah itu sebenarnya timnas senior dan itu menjadi bekal sih, menjadi bekal yang luar biasa ketika kita nanti jangan sampai kita hat trick kalah gitu. Cukuplah Hmm. double kalah ini, tapi jangan sampai mengalami kekalahan ketiga karena kalau hat trick kalah itu sakit banget sih sebenarnya. Itu Oke, lebih sakit lah benar-benar. ya karena emang pertama, oke, kita mengejutkan di Piala Asia. Targetnya cuma lolos fase grup, tiba-tiba kita seluruh Indonesia berharap bahwa kita ke Olimpiade itu sebuah kejutan kan. Ya. Kedua, dari sisi permainan semakin semakin bagus gitu kan. Level U23, tapi mereka udah bisa pegang bola, sudah bisa merencanakan bahwa bahkan di beberapa warganet itu di media sosial ya, TikTok segala macam itu kita kayak ngelihat klub Eropa gitu, main ala Eropa Hmm. gitu dan sangat beralasan karena memang di sana kan ada Hubner, ada Ivar Ya. Jenner, ada Nathan, ada Rafael yang memang notabene mereka adalah didikan-didikan Eropa. Nah, teman-teman yang lain bisa melihat itu di apa ya, bisa melihat itu sebagai sebuah satu kesatuan. Ya. Apalagi ada coach STY yang bisa mengembangkan itu. Jadi
balik lagi ke tadi yang nyaris-nyaris itu. Semoga sih enggak ya. Semoga enggak ketika kita melawan Amin. Guinea itu. Amin, amin. Karena memang tapi kalau dari sisi nanti kita mungkin bisa bahas. Tapi kalau dari sisi di lapangan memang kita agak mengkhawatirkan juga. Tapi ya Mm-mm. itu kalau di konferensi pers setelah pertandingan kan Coach SDY udah bilang bahwa kita masih punya waktu berapa hari berarti sampai tanggal 9, 8 hari ya. 7 sampai 8 hari dia akan membagi program menjadi recovery dulu yang paling penting buat dia. Dan itu bagus sih emang harus recovery istirahat. Ya. Dia bilang bahwa even we have apa, apa namanya nggak akan nge-touch bola dulu gitu. Jadi benar-benar istirahat selama 3 Oke. sampai 4 hari. Setelah itu baru dia akan ngedrill lagi untuk Guinea. Itu rencana yang bagus dan Oke. hopefully berjalan lancar gitu Amin. aja. Nah, itu dia. Nanti kita akan, seperti tadi yang Mas dibilang, kita akan bahas nih bagaimana kira-kira peluangnya timnas Indonesia melawan Guinea nanti tanggal 9. Dan juga eh, kira-kira mungkin teman-teman juga, dan saya juga agak agak ini ya, agak kurang familiar dengan tim Guinea ini nih. Nah, nanti kita akan bahas tapi di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bola Break. Oke, kita kembali lagi di Bola Break. Nah, Mas Budi, tadi terakhir Mas Budi kayaknya ngomongin soal hat-trick, tapi hat-tricknya tuh bukan hat-trick gol ya. Hat-trick Patrick kekalahan. Nelangsa. Yang jangan sampai hat-trick gitu kan. Nah, untuk mengatasi itu gimana tuh Mas Budi untuk nanti kita melawan Guinea minggu depan ya tanggal 9. Kalau menurut Mas Budi, apa sih yang harus kita waspadai dan bagaimana kekuatannya tim Guinea ini yang kita agak kurang familiar nih. Nah, oke. Kalau apa yang harus dikerjakan pasti Coach SD pasti udah tahu ya. Dia Hmm, harus seperti apa dan itu sudah dijelaskan tadi di segmen sebelumnya bahwa dia akan berjanji untuk pertama adalah recovery dulu, ya. recovery fisik dan mental itu udah tegas tuh karena memang bagaimanapun mengalami pertandingan yang luar biasa lawan Korea Selatan, kekalahan lawan Uzbekistan, kemudian Berturut-turut ya. capek banget lawan Irak gitu kan 120 menit itu artinya fisik dan mental pemain akan terganggu itu pertama. Nah, yang paling bahaya adalah yang belum kita akan masih garap dalam seminggu ke depan adalah si pemain Justin, kemudian Ivar, Hmm. kemudian Nathan sama Rafael diperbolehkan nggak sama klubnya gitu aja. Iya kan? Hubner misalnya dia anak baru lah di JDC Osaka gitu. Jadi Nathan juga dia di kemarin sampai PSSI ngelobi banget ke Ya. Herinvingnya untuk melepas dia. Artinya eh, setelah ini kan kontraknya hanya sampai Piala Asia ya. Dan ini bukan kalender FIFA gitu. Jadi opsi opsi apa yang akan kita tunggu nih update dalam sepekan ke depan Nah, yang akan ya. dilakukan oleh Betul. STI. Nah, yang paling agak mengkhawatirkan bukan meremehkan ya. Yang agak mengkhawatirkan adalah ketika misalnya 4 orang itu nggak bisa diperpanjang atau disuruh pulang kampung sama klubnya. Nah itu PR besar sih, PR Hmm. besar buat apa namanya Sintayong. Nah kalau untuk gue nya sendiri, eh, dia itu kan kemarin sama kayak kita ya, nasibnya sama persis. Eh, Iya. jadi runner Makanya up ketemu di kan grup. akhirnya nih kita Iya, karena ngenasnya sama itu, ngenasnya sama. Jadi runner up di grup, ya kan. Kemudian apa namanya kalau mereka nggak ada perempat final kemarin kualifikasi terakhir itu dia langsung semifinal kalah lawan Mesir gitu kan kemudian di tempat ketiga dia kalah lagi adu penalti lawan Mali jadi ini barisan sakit hati semua memang dan dan hebatnya bukan hebat sih yang harus kita waspadai Guinea ini ditangani oleh pelatih timnas seniornya gitu saya pikir dan dia cukup sangat berpengalaman dia pernah main untuk apa di Qatar dan segala macam jadi itu menjadi nilai plus Guinea yang pertama. Terus yang kedua, sebagian dari pemain mereka itu kan mainnya di luar negeri gitu. Bahkan ada beberapa teman yang menyebut bahwa Guinea ini calon naturalisasinya Prancis nih gitu kan. Nah, iya rata-rata seperti itu. Jadi apa namanya sebagian dari mereka kan memang mainnya di Eropa ya dan punya Siap, ya. darah Prancis itu nggak salah juga. Ada beberapa temannya Hmm. yang nyebut bahwa Guinea ini beberapa pemain Guinea ini masa depannya Prancis juga ya nggak salah juga karena emang mereka banyak ya banyak yang punya punya darah punya keturunan dari Prancis. Nah ada beberapa pemain yang kemarin kalau misalnya dilihat dari kekuatan ya
itu ada beberapa lah. Ada namanya, saya harus baca nih, takutnya salah ngebacanya. Pertama ada Al-Ghasim. Jadi Al-Ghasim Bah ini dia anak Olympiakos. Anak Olympiakos yang saya pikir juga luar biasa. Terus kemudian ada Aguibu Kamara. Aguibu Kamara ini temennya si Bah juga tadi. Tapi dia Oh. sedang dipinjamkan. Jadi dia sama-sama dari Olympiakos Junior dan sudah beberapa kali merasakan ada di bangku cadangannya apa namanya Hmm. Olympiakos gitu. Jadi itu yang menjadi menjadi apa ya? Menjadi concern kita sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada pemain dari yang bermain di Turki lah, namanya Fofana namanya. Ibrahima Fofana atau siapa gitu. Jadi kemarin saya sudah sempat searching nih, menganalisa dan segala macam. Dan yang paling krusial, Guinea ini mirip seperti Uzbekistan sebenarnya. Dari sisi postur, dari Hmm. sisi Iya, iya, iya. naluri alamiah seorang pemain gitu dengan kecepatan. Apalagi kan di Liga 1 kita udah lihat sendiri ya, walaupun dalam tanda kutip mungkin yang main Ya. di Liga 1 orang-orang Afrika itu Tapi bukan kelas terlihat lah utamanya. kekuatan Ah, ah. fisiknya ya maksudnya. Tapi fisiknya, Hmm. fisiknya yang itu menjadi kewaspadaan kita. Walaupun nanti kan kita, apalagi kita main di Eropa ya, main di Eropa tidak semua apa namanya, tidak semua pemain kita kan main di Eropa ya, pernah main di Ya. Eropa gitu. Jadi artinya eh, apa namanya, Guinea udah punya keuntungan dulu nih. Dia main di Prancis, ya kan? Yang Ya. kemungkinan juga supporternya akan lebih banyak daripada kita. Tapi Banyak. syukur-syukur nanti kedubes Prancis, kedubes kita di Paris gitu, konjen di beberapa kota, Marseille misalnya, itu mengirimkan orang supporter gitu. Dan itu menjadi keuntungan buat Guinea sendiri ketika playoff-nya ada di Prancis gitu. Nah, yang harus diwaspadai dari mereka juga eh, kecepatan. Hmm. Kecepatan Ya. ya, kalau kita ngelihat Kayaknya tim-tim dia Afrika itu semua ya Mas Bud ya. Emang dari fisik dan kecepatan ya, emang agak keuntung. mengerikan ya, karena mereka di kalau permainan terakhir ya, permainan terakhir melawan Mali dan kemudian di fase grup lawan Maroko, Hmm. dia mainnya sangat sangat cepat, terutama beberapa penyerang tadi yang aku sebut Ya. dia penyerang dan gelandang tadi, ada Bah, ada Fofana, ada Kamara. Jadi trio itu kalau main memang punya inilah, harus diwaspadai lebih sih. Dan saya pikir Coach STY dan tim harus benar-benar meriset sih. Harus punya video, harus punya tim analitis yang memang bisa memberikan arahan lah, memberikan usulan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi Guinea ini. Dan Kalau dalam kalau bayangan menurut Ikri ya, ada nggak sih? Ada nggak sih kalau pemain Guinea gitu? Dalam bayangan Ikri kayak gimana gitu? enggak, jujur enggak ada sih kalau mau main gini ya. Cuman kalau aku sendiri sih mungkin akan ya walaupun memang ini akan lebih susah ya kita, tapi ya apapun bisa terjadi lah ya. Namanya juga sepak bola, kita nggak ada Ya, yang tahu. Siapa tahu nanti Dewi Fortuna ada bersama kita kan, nanti sampai akhirnya kita kayak Korea, kita saat kita ngelawan Korea Selatan juga kita nggak tahu kan bakal seperti itu gitu. Nah kan semoga aja ya itu dia tadi ya dengan doa kita semua gitu. Dan mungkin gini ya pun juga mereka yang tadi Mas Budi bilang ya, eh timnas Indonesia, kita juga nggak tahu nih pemain-pemainnya apakah sama seperti yang di Piala Asia kemarin nih ya, yang nanti untuk main di apa melawan Guinea. Dan menurut aku juga salah satu keuntungan Guinea itu adalah mereka mungkin punya waktu persiapan yang lebih panjang ya dari kemarin-kemarin ya. Jadi untuk melawan kita, so ya kita berdoa aja guys, semoga memang rezeki kita untuk ke Olimpiade gitu. amin. Semoga kita nanti aja kita lihat ya Mau tanggal nonton? Ikri mau nonton ke Paris kalau misalnya lolos kita. oh boleh kalau mau ke Paris boleh dong mengawal timnas sampai kemanapun asik. Tapi kalau ini Asik. sekali deh terakhir singkat berani nggak Mas Budi memprediksi skor? Ya kita, ya memang kita nggak ada yang tahu ya namanya juga prediksi ya guys. Jadi bisa salah bisa nggak. Tapi Mas Budi berani nggak prediksi skor? Kalau optimisnya 2-1 lah, optimisnya itu. 2-1. Optimistisnya 2-1 untuk Indonesia dong. Jangan Iya untuk benar. dunia, karena 2-1 jangan boleh sampai lah. kita Iya iya. hat-trick kalah ya. Jangan sampai kita hat-trick kalah aja. Iya, itu benar-benar. Kalau 1-0 kayaknya masih deg-degan ya. Itu kayak bakal sport jantung. Jadi 2-1 boleh lah ya. Iya, iya. Amin, Amin. amin, amin, amin Amin. gitu. Oke deh kalau gitu guys. Jangan lupa masih ada lagi kita harus dukung timnas Indonesia U23 minggu depan ya. Tanggal 9 Mei melawan Guinea. Dan semoga rezeki kita
ke Olimpiade. Amin. Amin. Oke deh kalau gitu, sekian untuk bola break kali ini. Kita ketemu lagi. Semoga nanti ketemu sama kita lagi ya, Manggut ya. Sama Super Betul. Subs lagi. Super Sub. Sama Super Subs lagi. Oke kalau gitu, saya Kiri Udia pamit dan juga Ada Fahmi Budi. Pamit sampai juga. jumpa. Sampai jumpa.